Siap, Bu. Sehat. Belum. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sekretaris Ayu, siapa yang tidak hadir hari ini? 3 orang Bu yang nggak hadir. Siapa saja? Aku izin Bu. Lalu Umi sakit, dia sakit sakit. Baiklah, semoga yang tidak hadir hari ini bisa hadir di sini. Masih pada semangat anak-anak Ibu? Karena tidak semangat Ibu ada ice breaking. Berdiri semuanya nak. Mau, Bu. Berdiri Jojo, berdiri Jo. Ada kameramu. Pegang kepala. Ayo coba. Jojo konsentrasi. Oke, pegang sikunya. Pegang pundak. Pegang ibu jarinya. Konsentrasi semuanya. Oke, pegang matanya. Pegang hidung. Oke, pegang hidung. Oke, pegang mulut. Pegang telinga. Saya minta tolong Aldi, Sofian, Vicky. Ya, Bu. Aldi. Aldi. Aldi, Bu, nggak mau, Bu. Aldi keluar.
Gak nampak, Bu. Ya, mungkin kalau ke depan boleh membantu. Gigit. Bali, seekor paus terpakai panjang 10 meter yang terdapat di pantai Saro Bali. Akhirnya berhasil dievakuasi kembali ke laut lepas pada 1/6/2026 pagi. Setelah melalui proses dramatis selama 8 jam. Puluhan relawan bersama petugas Balai Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Laut sempat kewalahan melawan ombak besar demi menyelamatkan mamalia laut yang lemah tersebut. Enak aja, Budi. Nah, dari contoh tadi itu berisi informasi paling penting yang dimana ada apa, siapa, kapan, dan dimana peristiwa itu terjadi. Paham? Yang ketiga ada tubuh berita. Tubuh berita adalah bagian inti yang menguraikan peristiwa secara lebih rinci dan lengkapnya. Tubuh berita sendiri menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Biasanya tubuh berita ini disajikan secara berurutan dari informasi yang paling penting dan yang kurang penting. Contohnya, Ibu mau satu orang lagi ke depan. Lihat kalau Mas baca ini. Peristiwa ini bermula ketika warga sekitar pantai melihat bayangan besar rombongan dekat pada malam sekitar pukul 10. Saat didekati, mamalia laut tersebut sudah dalam kondisi lemas dan mengalami beberapa luka goresan di bagian perut akibat gesekan pasir pantai. Selanjutnya proses evakuasi berjalan sangat menegangkan karena bobot paus yang diperkirakan mencapai belasan ton. Petugas BPSPR bersama warga. Nah, di contoh ini ada bagian yang menguraikan peristiwa dari berita ini, yaitu mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Paham? Dan ada yang terakhir yaitu ekor berita. Ekor berita adalah bagian penutup yang berisi informasi tambahan, latar belakang peristiwa, atau informasi pelengkap yang kurang penting. Bagian ini biasanya ditempatkan di paling akhir dan dapat dihilangkan tanpa mengurangi isi dari berita. Contohnya, Ibu mau MC, kan kalau ke depan baca bikin, perhatikan ya nak. Ya, Bu. Kepala BPSPR kembali mengimbau masyarakat sekitar untuk segera melapor. Jika kembali melihat tanda mamalia laut yang mendekati bibir pantai, pihaknya juga menegaskan akan memperketat patroli sepanjang pesisir guna mengantisipasi kejadian serupa. Mengingat wilayah laut tersebut merupakan jalur migrasi tahunan dari kawanan paus. Baik, terima kasih Nancy. Dari contoh tersebut, ini adalah ekor berita yang sekali menutup dari isi berita. Udah paham? Jadi struktur tes berita tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, sudah paham kan? Sudah paham, kita akan ke selanjutnya yaitu kaidah pembahasan tes berita.
biasanya digunakan untuk menunjukkan urutan waktu dan peristiwa. Contohnya ada kemudian, setelah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Paham? Yang ketiga ada keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat biasanya digunakan untuk menginformasikan waktu dan lokasi terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya, Senin 5 Juni 2026 di Jakarta, atau yang seperti contoh tadi, di sini ada waktu tinggal 4 menit. Bali, Pantai Bali tanggal 6 bulan 6 2026 pagi. Karena yang keempat adalah kata kerja material. Kata kerja material digunakan untuk menunjukkan tindakan nyata yang dilakukan seseorang. Contohnya mengatakan, melaporkan, menyatakan, dan membacakan. Paham? Yang kelima ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung biasanya digunakan untuk melaporkan pernyataan narasumber secara tidak langsung. Contohnya, kepala dinas menjelaskan bahwa program tersebut akan segera dilaksanakan. Paham? Dan yang terakhir ada bahasa baku dan lugas. Bahasa baku dan lugas dalam teks berita biasanya menggunakan bahasa sesuai KBBI. Apa KBBI nak? Strategis serta mudah dipahami oleh kalangan membaca. Semuanya paham? Jadi tadi kaidah pembahasan teks berita ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, empat, yang kelima, yang keenam. Oke, karena sudah paham, di sini Ibu ada satu contoh teks berita. Ibu mau satu orang ke depan untuk membaca. Ini nak, tolong. Suaranya keras ya nak, biar nggak Ibu. Teman-temannya dengar. Judulnya penyelamatan paus terdampar di pantai Bali. Seekor paus sperma sepanjang 10 meter yang terdampar. Ada poster nih. Ada. Cara yang ada seekor paus sperma sepanjang 10 meter yang terdampar di pantai Sanur Bali akhirnya berhasil dievakuasi kembali ke laut lepas pada Sabtu tanggal 6 bulan 6 2026 pagi setelah melalui proses dramatis selama 8 jam. Puluhan relawan bersama petugas Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sempat kewalahan melawan ombak besar demi menyelamatkan mamalia laut yang lemas tersebut. Peristiwa ini bermula ketika warga sekitar pantai melihat bayangan besar gelombang asing di dekat garis pantai pada Jumat malam sekitar pukul 10. Saat didekati mamalia laut tersebut sudah dalam kondisi lemas dan mengalami beberapa luka goresan di bagian perut akibat gesekan pasir pantai. Proses evakuasi berjalan sangat menegangkan karena bobot paus yang diperkirakan mencapai belasan ton. Petugas bersama warga harus terus menyiramkan air laut ke tubuh paus agar kulitnya tetap lembab sambil menunggu air laut pasang untuk mempermudah pergeseran tubuh hewan tersebut ke tengah laut. Setelah menggunakan 2 unit rangka dan bantuan tali pengikat, paus tersebut akhirnya berhasil didorong ke perairan dalam tepat saat matahari terbit. Petugas memastikan paus telah berenang menjauh dari bibir pantai dan kembali ke jalur imigrasi. Kepala BPSPL Bali mengimbau masyarakat sekitar untuk segera melapor jika kembali melihat tanda-tanda mamalia laut yang mendekati bibir pantai. Pihaknya juga menegaskan akan memperketat patroli di sepanjang pesisir guna mengantisipasi kejadian serupa. Mengingat wilayah laut tersebut merupakan jalur migrasi tahunan bagi kawanan paus. Baik, terima kasih. Oke, sekarang akan kita telah bersama-sama mengenai teks berita ini, yaitu kita bahas sama-sama kaidah pembahasannya. Di contoh teks berita ini, apakah ada kalimat langsung? Baiklah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan membagikan menjadi 3 kelompok untuk tugas.
0, 1,